pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Pak harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang untuk anak-anak kelas 7 yang sudah resmi diterima di SMP Negeri 2 Kupang. Perkenalkan, nama Pak Yosef Isboko SPD, mengajar IPA dan Prakarya kelas 9, tugas tambahan KUR Kesiswaan. Mari sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Pak diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tata krama dan tata tertib. Pengertian tata krama. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sudah mengenal istilah tata krama. Apa sih tata krama itu dan apa manfaatnya bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari? Tata krama atau istilahnya sopan santun adalah perbuatan untuk menghargai dan menghormati orang lain. Mengapa kita harus melakukan tata krama? Karena dengan bertata krama, maka akan melatih diri kita untuk menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji yang nantinya dapat merugikan diri kita sendiri. Sebagai seorang siswa, ada beberapa tata krama yang harus kita laksanakan ketika berada di lingkungan sekolah. Yang pertama, tata krama kepada guru dan karyawan. Yang kedua, tata krama kepada sesama siswa. Yang ketiga, tata krama cara berpakaian. Dan yang keempat, tata krama dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, Pak akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, tata krama guru dan karyawan atau pegawai. Sebagai seorang siswa, kita tidak bisa untuk tidak berinteraksi dengan guru dan karyawan di sekolah. Maka dari itu, kita harus menggunakan tata krama atau sopan santun yang baik ketika berinteraksi baik dengan guru dan karyawan. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Nah, sebagai orang tua, sudah seharusnya dihormati dan dihargai. Layaknya kita juga menghargai dan menghormati orang tua kita di rumah. Namun, seringkali kita melupakan hal-hal tersebut. Nah, kita sebagai seorang siswa tidak boleh mengucapkan atau melontarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, atau kata-kata yang kurang baik yang dapat menyinggung perasaan seorang guru dan karyawan. Nah, kita harus menghindari hal-hal tersebut. Kemudian, kita juga tidak boleh memotong pembicaraan guru. Kemudian, jika kita berpapasan dengan guru, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, sudah seharusnya kita menyapa terlebih dahulu. Namun, yang sering Pak temui ketika berpapasan dengan guru, ini di luar lingkungan sekolah, justru kalian menghindar dan malu, tidak mau menyapa terlebih dahulu. Itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Jadi, jangan dilakukan. Yang kedua, tata krama kepada sesama teman. Di lingkungan sekolah, sudah kita ketahui bahwa ada yang namanya kakak tingkat dan ada yang namanya adik tingkat. Nah, kepada kakak tingkat, kita juga wajib menghormatinya dan menghargainya. Dan kepada adik tingkat, kita juga harus bisa menyayanginya. Nah, kita sebagai siswa tidak boleh menyudutkan siswa yang lain. Justru, kita diharapkan dapat membantu satu sama lain yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian, yang sering Pak temui juga, ketika di sekolah, di dalam kelas, ada siswa yang jahil, atau siswa yang biasanya mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ada yang mengambil bolpen temannya,
ada yang mengambil penggaris milik temannya. Nah, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji atau tidak baik. Maka itu adalah perbuatan yang seharusnya tidak boleh untuk dilakukan. Yang ketiga, tata krama dalam berpakaian. Sebagai seorang siswa, sudah seharusnya kita mengenakan seragam sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Kita tidak boleh mengenakan seragam sesuai dengan kemauan kita sendiri. Nah, kenapa? Karena sekolah sudah memiliki aturan yang wajib kita taati. Kemudian, bagi siswa laki-laki, tidak boleh memiliki rambut yang terlalu panjang. Diharapkan memotong rambut sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Kemudian, bagi siswa perempuan, jangan menggunakan perhiasan atau aksesoris yang berlebihan. Mengapa? Karena dapat menimbulkan adanya tindak kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri. Pakaian seragam sekolah ditetapkan sebagai berikut. 1. Pakaian harian. Senin dan Selasa, baju putih lengan pendek, berkerak, lengkap dengan OSIS SMP, lambang lokasi sekolah, papan nama, identitas kelas, ada bintang, kelas 7, 1 bintang, kelas 2, 2 bintang, dan kelas 3, 3 bintang. Rabu dan Kamis, seragam khusus pramuka. Jumat dan Sabtu, kemeja batik SMP Negeri 2, celana dan rok biru. Khusus bagi siswa yang berjilbab, panjang rok sampai mata kaki, dan berjilbab berwarna putih, baju putih atau pramuka lengan panjang. Panjang celana atau rok sesuai ketentuan. Siswa putra 5 cm di atas lutut, dan siswa putri 5 cm di bawah lutut. Yang kedua, warna dan model pakaian seragam ditetapkan oleh sekolah. Yang ketiga, kelengkapan seragam. Sepatu hitam polos, kaos kaki putih pada saat menggunakan seragam putih biru, dan batik dan kaos kaki hitam pada saat menggunakan seragam pramuka, ikat pinggang hitam, dan topi biru berlogo Tutwuri digunakan pada saat upacara bendera. Yang keempat, baju dimasukkan ke dalam celana atau rok. Yang kelima, pakaian olahraga dipakai saat pelajaran olahraga berlangsung. Yang keenam, pakaian seragam tidak boleh dicoret-coret atau diubah modelnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, celana atau rok tidak diperkenankan untuk dijahit sempit atau ketat. 4. Tata krama dalam kegiatan belajar mengajar. Apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang siswa dalam kegiatan belajar mengajar? Nah, ini ketika guru belum datang atau belum memasuki ruang kelas, sebaiknya siswa tetap berada di ruang kelas, tidak membuat gaduh, tidak membuat keributan sehingga mengganggu ketertiban kelas yang lain. Tetap berada di kelas dan mempersiapkan diri. Kemudian, ketika guru sudah datang, siswa juga seharusnya sudah siap dengan mata pelajaran yang akan dipelajari, mempersiapkan segala sesuatu. Jangan sampai membuat guru merasa kesal. Karena apa? Karena ketika guru sudah sampai, namun siswanya belum siap untuk mengikuti pelajarannya. Kemudian, ketika akan meninggalkan ruang kelas, maka siswa wajib meminta izin kepada guru yang bersangkutan. Siswa tidak boleh keluar masuk kelas dengan sembarangan. Jadi, harus meminta izin terlebih dahulu. Jika diizinkan, silakan keluar. Namun, jika tidak diizinkan, maka tetap berada di ruang kelas. Adapun kegiatan belajar mengajar yang harus dipenuhi oleh siswa ialah sebagai berikut. 1. Kehadiran siswa dalam kegiatan belajar mengajar minimal 85% dari jumlah jam tatap muka. Yang kedua, siswa harus mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
Nah, itulah tadi beberapa tata krama yang seharusnya dilaksanakan di lingkungan sekolah. Dengan demikian diharapkan nanti kita menjadi siswa yang memiliki tata krama yang baik, sehingga menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang berikut tata tertib penampilan diri. 1. Siswa putra panjang rambut 3 cm, tidak menutup daun telinga, tidak bercukur gundul, tidak berkuncir, tidak jabrik, dan tidak berbentuk les. Yang kedua, siswa tidak berkuku panjang, tidak bercat rambut, cat kuku, bertato, dan mencukur alis. Yang ketiga, siswa tidak memakai aksesoris atau perhiasan yang menyolok. Yang keempat, siswa putri tidak memakai make up atau lipstick atau eyeshadow dan lain-lain kecuali bedak tipis. Yang kelima, siswa putri yang rambutnya panjang yang melebihi bahu agar diikat. Yang berikut tata tertib kehadiran di sekolah. Yang pertama, siswa wajib hadir di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum bel masuk dibunyikan. Apel pagi pukul 6.45 dan siang hari 12.45. Yang kedua, siswa yang terlambat datang wajib melapor ke guru atau kepala sekolah dan baru diperbolehkan masuk kelas setelah mendapat izin mengikuti pelajaran. Yang ketiga, selama jam pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, siswa dilarang berada di luar ruang kelas. Yang keempat, siswa yang tidak hadir 3 hari berturut-turut harus menyertakan surat keterangan dokter. Yang kelima, siswa yang meninggalkan sekolah sebelum waktu pelajaran berakhir wajib meminta izin meninggalkan sekolah dari guru piket atau guru mata pelajaran atau wali kelas atau kepala sekolah, disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, pada waktu pulang sekolah, siswa harus segera pulang ke rumah, kecuali ada kegiatan yang diizinkan oleh sekolah, misalnya ekstrakurikuler atau les dan lain-lain. Yang ketujuh, sebelum bel masuk sekolah atau waktu pulang sekolah, siswa dilarang duduk-duduk atau nongkrong di tepi jalan-jalan atau di tempat-tempat tertentu. 8. Pada jam istirahat, bila tidak ada kepentingan, siswa dilarang masuk ke kelas lain tanpa seizin penghuni kelas yang bersangkutan. Yang kesembilan, pada jam istirahat, siswa dilarang berada di dalam kelasnya. Yang terakhir, larangan-larangan. Setiap siswa dilarang: 1. Membawa, menyimpan, dan merokok, minum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang lainnya. Yang kedua, melakukan pacaran di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengambil atau mencuri uang atau barang milik orang lain, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, menjadi provokator pada orang lain, baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang kelima, berkelahi, baik perorangan maupun berkelompok, di dalam maupun di luar sekolah. Yang keenam, mencoret-coret meja, kursi, bangunan sekolah, atau peralatan sekolah lainnya. Yang ketujuh, berbicara kotor, mengumpat, mengunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata atau sapaan atau panggilan yang tidak senonoh. Yang kedelapan, membawa barang yang tidak ada hubungan dengan kegiatan sekolah, misalnya senjata tajam, VCD, CD, komik, dan lain-lain. Yang kesembilan, membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan gambar sketsa, audio, atau video pornografi. Yang ke-10,
membawa atau melakukan permainan yang mengarah pada permainan judi. Contohnya dadu, kartu, domino, dan lain-lain. Yang ke-11, melakukan kegiatan olahraga sebelum jam pelajaran dimulai atau pada jam istirahat. Misalnya sepak bola, basket, voli, bulu tangkis. Permainan tersebut hanya boleh dilakukan pada jam olahraga atau ekstrakurikuler atau dalam kegiatan yang telah ditetapkan sekolah. 12. Mengotori, meludah, atau membuang sampah pada tempat yang tidak semestinya. Yang ke-13, merusak atau menghilangkan benda fasilitas milik sekolah pada tempat yang tidak semestinya. Yang ke-14, membawa telepon genggam atau handphone. Dan yang terakhir, membawa uang dalam jumlah yang besar. Sekian dan terima kasih.